Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat An-Nur yang berbahagia. Pada hari ini kita akan membahas hadis terkait dengan ilmu atau berilmu. Yang pertama, bertanya adalah kunci ilmu. Yang kedua, pertanyaan juga ilmu. Yang ketiga, kata-kata bijak bagian dari ilmu. Keempat, tidak semua ilmu bermanfaat. Yang kelima, kelebihan orang berilmu. Keenam, derajat orang berilmu lebih tinggi. Baiklah, mari kita simak satu persatu. Bertanya adalah kunci ilmu. Ali radhiyallahu anhu menuturkan, Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ilmu itu laksana lemari yang tertutup rapat, dan kunci pembukanya adalah pertanyaan. Oleh sebab itu, bertanyalah kalian, karena sesungguhnya dalam tanya jawab diturunkan 4 macam pahala, yaitu untuk penanya, orang yang menjawab pertanyaan, para pendengar, dan orang yang mencintai mereka. Hadis riwayat Abu Naim. Pertanyaan juga ilmu. Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pertanyaan yang baik itu adalah sebagian dari ilmu. Hadis riwayat Ad-Dailami. Jika kita mengikuti seminar, diskusi, atau debat, baik secara langsung maupun melalui televisi, simaklah baik-baik semua pertanyaan yang diajukan oleh para pesertanya. Bandingkan kualitas setiap pertanyaan yang mereka lontarkan. Insya Allah, saudara akan menemukan adanya pertanyaan yang diajukan secara baik, bahasanya enak dan berbobot, sehingga enak didengar. Saudara juga akan merasakan adanya pertanyaan yang diajukan secara asal-asalan, sehingga kadang menjadi bahan ejekan. Kata-kata bijak bagian dari ilmu. Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata-kata bijaksana yang bermanfaat bagi orang-orang beriman, di mana saja didapatkan, ia lebih berhak dipungut. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Hadis tersebut menegaskan agar kita tidak mengabaikan begitu saja kata-kata bijak yang pernah kita dengar atau kita baca. Dengan kata lain, kata-kata bijak itu juga bagian dari ilmu, karena tidak jarang memberikan inspirasi kepada kita. Misalnya kata-kata bijak, jangan berpikir tentang apa yang kamu dapat peroleh dari orang lain, namun pikirkanlah apa yang dapat kamu sumbangkan kepada orang lain. Kata-kata bijak semacam ini mengandung makna. Janganlah kita menjadi peminta-minta, melainkan jadilah orang yang menyumbang. Ingat, meminta-minta membuat kita dipandang hina. Sebaliknya, memberi menjadikan kita memiliki wibawa. Dengan demikian tumbuhlah semangat berusaha,
setidaknya untuk menghidupi diri sendiri agar tidak menjadi peminta-minta. Tidak semua ilmu bermanfaat. Jabir radhiyallahu anhu mengemukakan, Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ilmu itu ada dua, ilmu di hati dan ini yang bermanfaat, lalu ilmu di bibir yang digunakan untuk mengecoh orang lain, dan ini yang dilaknat. Hadis riwayat Tirmizi. Kelebihan orang berilmu. Abu Umamah radhiyallahu anhu mengatakan, Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kelebihan orang berilmu dari orang beribadah tanpa ilmu. Bagaikan kelebihan saya dari orang yang paling rendah di antara kalian semua. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis lainnya, Abu Darda radhiyallahu anhu mengutarakan, Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kelebihan orang berilmu dari orang yang beribadah yang bodoh bagaikan kelebihan bulan pada bulan purnama dari semua bintang-bintang yang lain. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, Nasai, dan Ibnu Majah. Derajat orang berilmu lebih tinggi. Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kelebihan orang berilmu dibandingkan dengan abid, seorang ahli ibadah, adalah 70 derajat. Hadis riwayat Asbihani. Ibadah orang yang tidak berilmu pada umumnya hanya mengikuti orang lain yang dilihatnya. Jadi dia tidak tahu pasti syarat rukunnya. Akibatnya, ibadah orang yang tidak berilmu itu kemungkinan besar sia-sia belaka. Misalnya, orang yang ikut sholat hanya karena ikut-ikutan. Dia hafal betul gerakan-gerakan orang sholat, namun tidak membaca Fatihah karena tidak tahu bahwa Fatihah merupakan syarat sah sholat, maka sholatnya tidak berpahala. Banyak kasus lain yang sering kita temui di masjid-masjid besar di kota. Ada saja orang yang mengambil wudhu tanpa mengenakan alas kaki karena ia tidak mengerti najis. Akibatnya seusai wudhu kakinya melangkah seenaknya, tidak peduli menginjak tempat-tempat kotor yang mungkin saja terkena najis. Sebaliknya, orang yang berilmu dalam menjalankan ibadah selalu memperhatikan syarat dan rukunnya. Itulah sebabnya orang yang mengerti ilmu biasanya sangat berhati-hati dalam melaksanakan ibadah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.